Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saudara Magus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, kelanjutan dari perikop Injil Markus kemarin yang masih berbicara tentang pelaksanaan penghayatan hukum Sabat. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun 2020 sampai menjelang akhir 2022, atau bahkan di awal 2023, dunia dilanda oleh virus COVID-19. Dan pada masa COVID itulah kita kemudian sangat akrab dengan satu istilah atau seruan, stay at home, tinggal di rumah atau di rumah saja. Pada waktu kita dibatasi oleh seruan pemerintah, program stay at home, tinggal di rumah atau di rumah saja, ternyata memberi kita pengalaman rohani yang banyak, yang bahkan luar biasa. Salah satu yang mendasar antara lain adalah bahwa banyak orang kemudian menemukan makna di rumah saja seperti Sabat dalam Injil yang kita dengarkan. Di rumah saja bukan persoalan berhenti bekerja, melainkan semakin menemukan dan merasakan sapaan Allah secara pribadi, sapaan Allah secara personal. Orang tidak sibuk dengan pekerjaannya, tapi mereka mengerti bahwa dalam kebersamaan dengan Allah, kita bisa melihat, kita bisa melakukan banyak hal baik bagi orang lain. Pada hari Sabat, Yesus juga menemukan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan jiwanya dipedulikan, lebih dari sekedar aturan. Namun saudari-saudara, orang-orang Farisi membuat Sabat menjadi semacam belenggu yang membatasi ruang gerak. Oleh sebab itulah Yesus kemudian menunjukkan bahwa Sabat itu merupakan karunia Allah yang dirancang sebagai hari istirahat, hari ibadah. Bila Yesus dan para murid beraktivitas pada hari Sabat, maka itu tidak bermaksud untuk melanggar hari Sabat. Dia juga tidak sedang mengajari para murid untuk melawan hukum Sabat. Yesus justru sedang membuktikan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
dalam peristiwa di ladang gandum ketika murid-muridnya memetik bulir gandum dan makan, juga dalam peristiwa penyembuhan orang sakit pada hari Sabat, Yesus mengembalikan arti atau makna Sabat yang sesungguhnya, bahwa Sabat itu menjadi berkat, bukan menjadi belenggu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Sabat memang hendaknya mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan bukan menjadi beban, apalagi belenggu. Sabat menjadikan manusia makin menyadari hakikat dirinya di dalam memahami bahwa Allah adalah si empunya hari Sabat. Manusia semestinya menjadikan hari Sabat sebagai hari penuh berkat. Hari untuk membagi kebaikan dan berkat Allah bagi banyak orang. Berkat belas kasih bagi yang sakit. Berkat makanan bagi yang lapar. Berkat pembebasan bagi yang tertindas. Maka memaknai hari Sabat, saudara-saudari, sebagai suatu hari perhentian sebetulnya berarti memberikan ruang bagi Tuhan untuk menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Juga menjadi ruang bagi kita untuk menumbuhkan kepekaan kepada sesama. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, menghayati, mempraktekkan Sabat sekedar untuk memenuhi aturan atau kewajiban akan membuat orang-orang beriman, membuat orang-orang beragama kemudian menjadikannya sebagai ritualisme belaka. Padahal semestinya menjadi spiritualitas, bukan sekedar ritualisme. Dan karena itu, tahun lalu kalau saya tidak keliru, ketika saudara-saudari kita Muslim memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bertepatan juga dengan kita orang Katolik berpuasa pada masa Prapaskah. Saya mengingat akan kata-kata dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang memberikan sapaan selamat berpuasa kepada saudara-saudari Muslim. Satu kalimat yang untuk saya menyentuh adalah ini. Bapak Kardinal mengatakan, semoga puasamu menjadi berkat bagi bangsa ini. Saudari-saudara, memang buah dari puasa itu, buah dari pelaksanaan hukum, seharusnya membawa orang menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh menjadi sesuatu yang aneh kalau orang melaksanakan ibadah puasa, tetapi pada sisi yang lain dia justru menghakimi orang lain. Sebetulnya dia sedang berpuasa atau sedang menghakimi orang lain yang tidak berpuasa. Ini yang kemudian oleh Tuhan Yesus ingin dikembalikan maknanya. Puasa yang benar selalu menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi sesama. Penghayatan puasa yang benar melahirkan kepekaan akan kebutuhan orang lain. Yang membutuhkan untuk dibebaskan dari penindasan. Yang membutuhkan untuk dilepaskan dari sakit penyakit. Yang membutuhkan untuk dilepaskan dari rasa lapar. Maka di atas segala aturan ada keselamatan jiwa yang diutamakan. Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Moga-moga saudara-saudari, kita umat Kristian yang sebulan lagi, tanggal 14 Februari nanti bertepatan dengan Pilpres. Kita mulai masa puasa dengan Rabu Abu. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan
hati batin kita untuk menghayati puasa sebagai kesempatan untuk menjadi berkat. Kita melaksanakan dan mempraktikkan puasa sebagai kesempatan untuk semakin menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dan bukan sekedar melaksanakan kewajiban sesuai aturan semata. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami untuk memahami dan menghayati makna puasa yang sesungguhnya, bahwa semakin kami menghayati puasa, semakin kami menjadi berkat dan bukan menjadi belenggu. Kuatkan kami agar segala kewajiban-kewajiban sebagai umat beriman kami laksanakan, kami lakukan, kami praktekkan tidak sekedar sebagai ritualisme belaka, tapi sebagai kesempatan untuk semakin menjadi berkat. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.